banyak yang bilang, oh nanti jadi diabetes gitu. Dan itu memang dari penelitiannya pun juga terbukti gitu. Kalau misalkan dari sejak kecil mereka mengkonsumsi gula-gula yang berlebih, mereka akan beresiko menjadi kencing manis. Selain kencing manis juga ada penyakit-penyakit kronis lainnya gitu ya, seperti hipertensi itu juga berhubungan dengan asupan gula pada saat anak-anak. Jadi sebetulnya dari awal itu kita sudah bisa mendeteksi speech delay. Jadi ada namanya red flag. Red flag itu nggak cuma di laki-laki aja ya. Red flag red flag itu jadi ada juga di perkembangan bahasa anak kita ada red flag. Jadi mulai usia 3 bulan itu juga kita sudah bisa mendeteksi kalau misalkan anak ini tidak kontak, misalkan pada saat disusu ibunya tidak kontak atau tidak ada suara. Tidak ada suara u, a, itu juga sudah merupakan suatu tanda red flag. Dia kemungkinan ada gangguan, ada kemungkinan speech delay. Kadang ibu-ibu tuh suka membandingkan gitu ya. Anak yang itu gendut banget, anak saya kok kecil banget. Padahal pas dilihat kurvanya dua-duanya masih normal kok gitu. Jadi jangan membandingkan antara anak kita dengan anak tetangga. Nah misalkan gitu ya. Jadi kita lihatnya dengan kurva yang normalnya gitu. Siap. Jadi balik lagi buku KIA. Betul. Ya, buku KIA coba dicari lagi ya bapak-bapak ibu-ibu. Bukan buku pramuka. Untuk kasus berat badan pada anak nih, baik itu berlebih ataupun tadi yang terlalu kurang justru ya, kapan harus ke dokter? Kapan harus, wah ini kayaknya saya harus bawa ke dokter deh, karena berat badan anak saya misalkan nggak naik-naik gitu, atau kebalikannya, wah anak saya gemuk banget, nah ini kapan nih harus ke dokter? Nah jadi kalau misalkan kita lihatnya lagi-lagi dari kurva pertumbuhan, jadi untuk saat ini kan sebetulnya udah ada posyandu ya, yang ngecek tiap bulan tuh, diukur kan tiap bulan berat badannya, terus panjang badannya, itu kalau misalkan yang pertama adalah minimal 2 kali tidak naik. Jadi minimal 2 bulan berturut-turut itu dia tidak naik, atau naiknya tuh nggak sesuai dengan kurva. Jadi misalkan kurvanya nih ke atas sini, tapi dia hanya ke sebelah sini. Nah itu kan berarti tidak sesuai kurva. Nah itu harus dievaluasi. Terus juga atau misalkan tadi di atas, di bawah min 2, bawah garis merah ya, kalau kita sebut BGM, bawah garis merah, atau di atas garis merah dari kurva pertumbuhannya itu juga harus dievaluasi gitu ke dokter anak. Oke. Gitu. Minimal 2 kali ya, atau posisinya udah di bawah kurva, langsung segera konsultasikan. Atau tadi di atas. Iya. Oke, menarik. Memang itu adalah jadi acuan total ya dok ya, si kurva. Itu sampai berapa tahun sih dok kita ada panduan si kurva tadi? Sebetulnya kurva itu sampai kita dewasa pun juga ada ya. Oh, ada dok? Ada, betul. Kok saya nggak tahu ya? Ada, jadi Langsung cek ya? langsung cek Saya ya. nggak tahu ya. Tapi kalau di buku KIA itu hanya sampai 5 tahun sebetulnya. Oke. Nah, sampai 5 tahun, tapi ada, memang buku KIA yang terbaru itu ada kurva juga yang WHO yang sampai remaja, sampai 18 tahun. Oke. 5 sampai 18 tahun gitu. Jadi kita masih bisa ngecek tuh di situ kurva pertumbuhan anak. Oke. Gitu. Cuman yang mungkin yang paling sering masih digunakan 5 tahun ke bawah ya. Betul, 5 tahun. Kalau udah 5 tahun ke atas kayaknya udah jarang buka buku. Iya betul, kayak udah aja gitu ya. Tapi tetap sebetulnya sih sebaiknya tetap dipantau ya gitu. Takutnya kan tiba-tiba obesitas atau tiba-tiba anaknya kurang berat badannya gitu. Dok, masih masukin tadi dok ya. Masih ada waktu juga, tenang aja gitu kan. Dok, cewek sama cowok itu signifikan nggak sih dok? Appetite makannya gitu kan, atau preferensi makan, atau bahkan di buku kayak tadi ada spesifik untuk cewek, ada spesifik untuk cowok. Betul. Jadi memang laki-laki dan perempuan itu kurvanya sejak lahir itu dipisahkan. Bahkan bayi prematur pun juga kita kurvanya ada yang laki-laki ada yang perempuan gitu. Yang prematur. Ya betul, dari sejak prematur. Maksudnya bayi prematur pun juga laki-laki perempuan kita pisahkan. Untuk anak-anak pun juga dipisahkan gitu. Dan juga kebutuhan kalori pun juga berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu. Makanya dari itu kenapa kurva pertumbuhannya pun juga berbeda gitu. Jadi memang itu signifikan sih. Signifikan ya? Betul. Kayak biasanya soalnya tadi balik sih dok, kebiasaan kita kan banding, ya tanda kutip, saya tidak mengeneralisir ya, tolong ya disclaimer. Cuman tidak sedikit dari kita itu membanding-bandingkan dengan anak yang lain misalnya kan. Oh tapi ternyata memang
sedetail itu dan sebeda itu ya. Betul. Bahkan anak sendiri pun cewek cowok juga beda. Betul. Oke. Ini menarik sih dok, banyak insight baru ya yang mendobrak pemikiran sebenarnya. Nah, biar makin menarik kita bahas yang ketiga. Bener nih, bener kayaknya Oke. sudah waktunya. Sama Profesor ya. Kayaknya sih nggak berat, buat dokter kayaknya nggak berat. Beratnya buat saya dok kayaknya dok. Beban Nah, Masih bener bencana kan? dulu ya. Beban jadinya. Iya, kenapa? Karena selalu perdebatan ini dok. Nah, kita bahas demam pada anak, oke. demam pada anak. Yang Ini menarik. juga ini adalah bahan debat abadi suami istri baru. Gitu kan. Saya nggak menyalahkan, soalnya saya merasakan juga gitu. Maksudnya gini dok, saya izin taruh dulu. Nah, demam itu kan ya dari konteks kita ya, kami kalau demam sakit. Nah, apakah demam itu selalu misalnya ya karena sakit infeksi kayak atau memang ada virus, bakteri, atau sebenarnya ada gejala lain? Atau apa sih demam itu gitu? Jadi demam itu sebetulnya kenaikan suhu ya di atas rata-rata. Jadi untuk definisi berapa-berapanya, maksudnya di atas berapa itu kita sebut demam, sebetulnya itu nggak ada panduannya karena setiap anak itu sebetulnya beda-beda gitu. Jadi ada rentangnya gitu. Nah, jadi bahkan dari bayi baru lahir sama anak usia 1 tahun pun juga akan berbeda gitu sih rentang demamnya gitu. Tapi yang dikatakan demam itu tadi kenaikan suhu di atas rata-ratanya dan anaknya sudah mulai ada perubahan kayak perilaku. Jadi lebih lemes, jadi anaknya jadi malas makan gitu ya. Atau misalkan memang pada saat kita raba, ya memang kadang diraba ya kalau misalkan dari orang tua itu panasnya panas banget gitu. Nah, itu demam. Oke. Nah, kemudian untuk penyebabnya sendiri paling sering memang betul infeksi. Paling sering itu ya sekitar 90% kalau pada anak itu infeksi. Jadi entah itu ada virus, ada bakteri, atau ada jamur, atau bahkan parasit seperti cacing itu juga bisa bikin demam. Tapi juga ada beberapa hanya 10% aja yang mungkin karena dehidrasi bisa bikin jadi demam. Anak kurang minum, atau misalkan dia namanya hipertermi. Jadi ada suhunya terlalu tinggi karena cuaca yang terlalu panas misalkan. Jadi misalkan dia dijemur nih lama banget. Kan kalau bayi kan normalnya paling cuma 15 menit, dia dijemur sampai 30 menit sampai panas banget Udah gitu. dibalik Nah, kasih kecap Jamur ya. anak nah, itu kan makanya ya misalkan gitu, atau misalkan ibunya lupa atau gimana lah, atau kadang Tinggal sambil kasih main kecap aja, TikTok ya. Atau sambil main TikTok nggak sadar Iya, gitu iya. kan kadang ibunya. Nah, jadi itu juga bisa berpengaruh jadi bikin demam pada anak gitu, tapi paling sering itu tadi infeksi. Biasanya kalau hipertermi itu kadang jarang lah ya, orang tua kan lebih aware ya ke anaknya gitu. Kalau misalkan terlalu panas ya akan langsung cepat dibawa. Nah dok, gini, demam pada anak ini kan terutama pada pasangan baru ya, yang baru punya anak pertama, sering membuat kegaduhan, sering jadi cemas, panik. Ini gitu. curhatan kita semua mas. Iya. Nah, jadi mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman dok, kapan harus dibawa ke dokter? Jadi kapan harus dibawa itu pada saat kalau demamnya masih anget-anget gitu ya, belum perlu dibawa. Nah, tapi kalau misalkan demamnya tiba-tiba tinggi, biasanya di atas 40, nah itu boleh langsung segera dibawa ke dokter, 40 derajat Celcius. Atau misalkan dia ada gejala yang lain. Jadi misalkan anaknya sudah mulai ada tanda-tanda dehidrasi gitu ya, anaknya nggak mau nyusu banget gitu sampai dia jadi lemes banget, nah itu juga boleh langsung dibawa. Atau juga misalkan sampai yang beratnya ada yang demam tinggi langsung kejang, itu pasti harus segera dibawa gitu. Nah, kalau misalkan kalau untuk anak yang lebih besar gitu, biasanya kalau demam-demam hari awal dia masih mau makan, masih mau minum, oke lah, masih nggak masalah gitu, cukup di rumah aja. Tapi kalau misalkan tadi udah ada tanda bahaya ya, atau misalkan dia tadi muntah-muntah, atau misalkan sudah demam hari ketiga, atau tadi ada kejang gitu, bisa langsung segera dibawa aja. Oke dok, nah selanjutnya nih, bagaimana penanganan awal yang bisa dilakukan untuk kondisi demam pada anak? Yang pertama itu pastikan hidrasi ya. Jadi hidrasi itu berikan anak minum lebih banyak. Kalau misalkan anak hanya bisa minum sedikit-sedikit karena dia tadi demam, kasihnya lebih sering. Jadi bisa setengah jam sekali, bisa 1 jam sekali, itu bisa kita berikan untuk mencukupi cairannya. Kemudian yang kedua juga istirahat. Jadi kadang ada ya anak-anak mungkin yang udah usia sekolah gitu ya, demam tuh masih lari sana sini gitu ya. Nah itu memang kita sebagai orang tua harus meminta mereka untuk istirahat supaya demamnya lebih gampang turun. Terus juga yang ketiga, asupan makanannya juga harus
diperbanyak juga gitu, karena tadi demam kan paling sering karena tadi infeksi ya, dan infeksi itu yang paling sering adalah virus. Kalau virus itu utamanya dia sebetulnya akan sembuh sendiri, tapi untuk mempercepat penyembuhan yaitu dengan istirahat, makan, minum gitu. Jadi itu tadi. Kemudian juga yang berikutnya bisa juga dengan diberikan kompres air hangat. Terutama di pembuluh darah besar, itu di leher, di ketiak, bahkan di selangkangan. Kalau misalkan di dahi mau diberikan pun juga nggak masalah gitu. Terus juga bisa juga dengan melakukan skin to skin. Oke, itu sering Jadi banget tuh ya. jadi dengan orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya, atau misalkan bayi yang masih kecil dengan menyusui ke ibunya gitu ya, tapi tanpa menggunakan baju gitu, langsung nempel ke kulit ibunya, itu juga bisa gitu dengan skin to skin. Tapi yang penting sih itu tadi, cairan, makanan, istirahat, terus juga tadi diberikan skin to skin juga, dan kompres juga tadi untuk penanganan awalnya. Kalau obatnya gimana, Dok? Ada nggak obat yang mungkin bisa dikasih terlebih dahulu gitu ya sebelum dibawa ke rumah sakit atau ke dokter? Biasanya sih kalau kami merekomendasikannya paracetamol ya, dengan dosisnya itu 10 mg per kilo, atau sesuai dengan itunya aja deh di takaran yang di kemasannya, Di gitu. labelnya. Di labelnya. Kalau misalkan kadang orang tua agak mungkin bingung ya gitu, 10 mg per kilo atau tadi sesuai di labelnya gitu. Dok, mau lanjut dong yang tadi yang tentang demam. Nah, ini sebenarnya masuk lagi ke yang sebelumnya sih dok, GTM. Sorry. Ternyata waktu demam itu kan bukan ternyata dari pengalaman saya, itu justru lebih susah lagi makannya. Waktu itu saya pikiran saya ini tolong diklarifikasi dan dibenarkan atau disalahkan ya dok ya. Waktu itu pikiran saya adalah daripada gak makan sama sekali, ya udah kamu makan mau apa? Mau minum yang manis gitu, yang penting ada yang masuk dulu lah. Ketimbang nggak makan seharian, itu waktu itu pikiran saya. Bener atau salah dok? Betul. Oke. Tapi itu betul. Jadi kayak kalau kita demam lah, kita kalau demam tuh rasanya kan nggak enak banget badannya, terus kayak mual gitu ya. Pengennya tuh yang seger-seger ya. Kadang anak tuh kayak lebih senang makan buah gitu ya, lebih senang minum, itu nggak masalah. Jadi berikan aja dulu. Utamanya sih hidrasi. Jadi utamanya berikan minumnya lebih banyak. Kalau misalkan dia nggak mau makan, ganti susu. Jadi misalkan kan anak-anak kan masih diberikan susu, misalkan di bawah 2 tahun dia masih mendapatkan ASI atau misalkan susu formulanya, kasih aja dulu lebih sering. Yang penting hidrasi dulu. Hidrasi Gitu, itu ya. betul. Kalau pikiran saya tuh kayak perang dok. Dulu kan kunci kemenangan perang dunia kedua kalau nggak salah itu coklat. Karena ada energinya di sana. Jadi waktu anak gak mau makan gitu kan, duh apa ya? Udah kamu coba minimal ada sugarnya dulu masuk lah, ada energi dulu. Itu nggak salah ya dok ya? Kalau coklat itu, kalau salah saya gitu kan, takut gak boleh tidur. tapi tergantung usianya ya. Oke. Sebetulnya yang tadi sesuai dengan takaran gulanya. Tapi kalau misalkan coklat itu biasanya ditambahkan gula tambahan. Karena coklat aslinya kan sebetulnya dia pahit ya. Iya, betul. Nah, jadi daripada memberikan coklat yang ada tambahan gulanya, lebih baik memberikan buah-buah kayak kurma. Kurma itu kan dia gula. Kayak kalau misalkan kita habis puasa aja kan kita makan kurma ya. Nah, jadi kurma misalkan dilembutin gitu. Kita lembutin, itu boleh aja dikasih kurma, atau misalkan pisang yang mudah dicerna sama anak. Nah, itu juga gak bisa. Pokoknya intinya hindari gula yang artificial tadi, yang tambahan, tapi tetap ada asupan yang membuat anak ini makan gitu ya. Pokoknya ada yang masuk aja gitu ya. Tapi atau tadi ya kalau dia udah di atas 2 tahun atau di atas 5 tahun ya nggak apa-apa lah kita kasih coklat tadi untuk misalkan awal dulu karena dia nggak mau makan, untuk sebagai tambahan energinya, tapi ya mungkin jangan terlalu banyak gitu. Kadang-kadang juga udah dikasih coklat sedikit dok makannya, karena antara dia gak mau makan gitu atau udah lemes gitu kan, kadang-kadang ya nggak tega sih sebenarnya. Tapi utamakan gulanya gula alami dulu ya, dibanding artifisial. Nah, tadi kan kita bicara juga soal red flag nih. Ada nggak red flag buat demam pada anak? Red flag demam itu yang pertama kalau dia tadi suhunya di atas 40 derajat. Terus yang kedua dia ada muntah-muntah gitu ya. Dia sama sekali nggak bisa masuk minum gitu ya. Atau misalkan yang berikutnya adalah ada tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi itu pertamanya adalah dia tidak pipis 6 jam, atau misalkan dia matanya cekung gitu ya. Terus atau di sini mukosa mulutnya ya, kalau ini kita bilangnya mulut lah ya. Biasanya kan basah nih, ada banyak air liurnya, dia kering, atau misalkan bahkan dia nangis nggak ada air mata. Nah, itu bisa langsung harus segera dibawa, itu tanda-tanda dehidrasi. Nah, kemudian juga kalau misalkan tadi kejang udah ya? Udah. Saya lupa, udah kejang ya. Nah, atau misalkan dia
ada tanda yang lain, misalkan mimisan yang hebat gitu mimisan. ya, Oke, atau oke. ya tanda-tanda yang lain lah gitu yang bahaya Ya. gitu. Oke, nah itu red flag-nya. Itu untuk bisa menjadi salah satu tolak ukur kapan nih harus banget dibawa ke dokter ya. Bukan cuma berapa suhunya aja, tapi tadi ada penyerta-penyertanya juga. Karena seringkali kecolongan ya, Dok ya. Banyak banget kalau kasus-kasus kita temuin di IGD, apalagi Dok, pada saat dibawa ke rumah sakit, itu kondisi anaknya udah shock misalkan. Nah, itu salah satu red flag mungkin untuk antisipasi supaya jangan sampai kecolongan kondisi anaknya. Gitu, Bro. Iya ya, ini menarik tapi sekaligus ini ya nge-trigger diri sendiri nih. Ini oke, Dok, misalnya Dok, masih berhubungan dengan demam. Nah, pertolongan awalnya tadi kan sudah ada kisi-kisi ya. Sebenarnya ini anak boleh dibawa ke dokter, dianjurkan dibawa ke dokter setelah tadi ada beberapa tanda yang 3 hari lah, ada yang tadi kejang-kejang, muntah dan lain sebagainya. Nah Dok, kalau misalnya, saya nggak tahu ini dari yang saya dengar aja Dok ya, anak-anak itu sebenarnya memang lebih hangat atau lebih panas dibandingkan orang dewasa. Apalagi kan seneng lari, muter-muter gitu kan ya. Itu kan lebih panas juga Dok ya. Nah kalau misalnya tadi kan dokter juga sudah sampaikan anak-anak walaupun udah tahu panas tetap lari-lari gitu ya. Nah kita itu bisa taunya anak ini panasnya normal karena dia memang panasnya segitu atau karena panas lagi capek gitu misalnya. Kadang-kadang kan ya, kok kamu panas? Nah gitu. Itu ada maksudnya bukan cara mudah ya, lebih karena tips triknya aja gitu. Kalau dia panas karena kecapean, biasanya setelah tidur dia akan kembali lagi suhunya udah normal gitu. Tapi kalau misalkan dia setelah tidur masih demam tinggi, atau misalkan pada saat tidur kok suhunya makin naik gitu ya, nah itu juga udah menjadi suatu waspada. Oh ini kemungkinan berarti demam, bukan karena kecapean. Oke. Gitu. Oh berarti salah satu penengahnya itu adalah tidur tadi ya Dok ya? Iya. Wah itu baru juga tuh. Dok, gini, tadi salah satu tata laksananya ya yang bisa dilakukan di rumah kompres. Nah ini juga menarik nih. Mungkin jadi pertanyaan juga dari Bro Azhar. Kompres yang digunakan itu kompres dingin, kompres hangat, atau kompres apa biasa aja misalkan? Kompres air hangat. Air hangat. Iya, betul. Tapi ya jangan terlalu panas juga ya. Kita tetap suam-suam kuku ya kalau kita sebut gitu. Itu kompres air hangat. Terus nanti kalau misalkan dia udah mulai lumayan agak dingin, nanti kita basahin lagi dengan air hangat lagi gitu sampai dia turun demamnya. Ini soalnya masih banyak yang kebalik-balik. Anaknya karena demam, panas, kompresnya kompres dingin. Betul. Padahal yang direkomendasikan adalah kompres hangat justru. Betul. Ini air hangat atau air netral? Maksudnya yang suhu suhu normal gitu? Atau Air memang hangat. hangat? Oke. Jadi suam-suam kuku. Kalau karena kita tujuannya adalah untuk mengembalikan, untuk membiasakan lagi dia ke suhu normal tubuhnya. Kalau misalkan kita pakai suhu air yang biasa ya, langsung kita misalkan ambil dari keran gitu, itu kan dingin banget ya, suhunya jauh lebih rendah daripada suhu tubuh. Nanti si tubuh itu dia akan cepat lagi kembali lagi jadi naik gitu. Jadi misalkan dia turun nih, biasanya memang akan turun, tapi hanya sementara, habis itu nanti naik lagi gitu. Nah, lanjutan Dok misalnya. Ini juga saya dengarnya ada beberapa ini Dok. Misalnya kalau misalnya kita orang dewasa ya, lagi panas, itu katanya justru gak boleh pakai jaket gitu kan, gak boleh pakai selimut. Sementara waktu lagi demam itu saya justru pengen pakai jaket sama pakai selimut karena nggak tahu meriang gitu kan ya. Nah kalau anak gimana Dok? Apakah lebih baik lepas baju dan tadi skin to skin misalnya, atau sebenarnya ya ngikutin aja kalau dia lagi kedinginan mau pakai selimut gitu? Sebetulnya sih yang dianjurkan adalah setipis mungkin. Jadi memang sama tadi, setipis mungkin. Jadi bajunya tuh setipis mungkin. Kalau bisa cuma 1 lapis aja gitu. Kalau dia kedinginan, lebih baik tadi dipeluk dengan skin to skin gitu. Jadi baru dilapisin, misalkan luarnya hanya pakai selimut tipis aja atau kain tipis aja gitu. Atau cuma bajunya dia aja gitu. Enak jadi bayi Dok, ada yang meluk. Iya kan, tadi bukan cuk. Nanti saya berpikir ini Dok, wah ini itu tolong digeser dikit ya. Tolong bagian ini dipotong. Mau sarkas malah kan aja. Menarik nih, ini barangkali ini edukasi baru juga ya buat pendengar di luar sana. Pertama tadi penggunaan kompres, bahwa kompres malah yang direkomendasikan kompres hangat, bukan kompres dingin. Penggunaan selimut pun
sebisa mungkin setipis mungkin supaya panas tubuhnya bisa keluar ya mungkin. Nah, kita udah bicara soal demamnya nih. Kita mau tanya lebih lanjut, gimana mencegah anak supaya nggak sakit? Kita kan gimana pun juga pencegahan lebih baik dok daripada pengobatan. Nah, ini mencegahnya gimana nih? Nah, ini tuh pertanyaan bagus banget nih. Jadi karena seringkali kan orang tua datang udah demam-demam aja ya, tapi tanpa konfirmasi pencegahannya gimana sih biar nggak jadi demam lagi berikutnya gitu ya. Nah, jadi untuk pencegahannya yang paling pertama adalah memastikan gizinya. Jadi makan dan minumnya itu yang utama. Karena sel imun itu terbentuknya ya dari makanan, dari protein-protein. Itu tuh terbentuk sel imun tuh dari protein itu justru. Jadi harus mencukupi sih makanan dan minumannya gitu. Terus yang kedua juga aktivitasnya gitu ya. Jadi aktivitas dia disarankan sih memang untuk di atas 2 tahun ada untuk aktivitas keluar rumah gitu Motorik minimal. ya berarti ya? Lebih ke paparan terhadap lingkungan luar aja dan sinar matahari gitu. Jadi itu juga sinar matahari juga penelitiannya ada, dia dapat meningkatkan sih kekebalan tubuh. Tapi juga kita cek juga ya, kalau siang kan, kalau di sini kan kadang polusi lah ya, apalagi kalau misalkan di Jakarta gitu ya polusinya banyak, mungkin pagi-pagi itu yang pas masih segar-segar belum terlalu banyak polusi gitu. Itu juga bisa. Terus kemudian yang berikutnya itu juga imunisasi. Nah, imunisasi itu juga penting. Jadi sekarang kan udah semakin banyak ya, pasti pada pusing ya, imunisasi itu makin banyak beda sama zaman kita dulu ya. Tapi itu tuh penting banget karena semakin sekarang tuh memang penyakit semakin banyak dan ilmu pengetahuan pun juga berkembang. Jadi saran saya sih kalau ada kesempatan untuk diberikan imunisasi, Ikutin lah ya. diikuti minimal banget yang dari pemerintah lah yang wajib itu. Gitu. Terus juga yang berikutnya adalah tidur yang cukup. Nah, jadi imunitas itu juga dipengaruhi juga oleh tidur juga. Kalau anak tidurnya kurang, itu juga imunitasnya akan cenderung lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidurnya cukup gitu. Nah, terus juga untuk yang berikutnya, hindari anak-anak dari orang-orang yang sakit. Nah, itu tuh yang paling penting banget. Jadi kalau misalkan ada yang sakit di rumah atau misalkan ada orang yang berkunjung sakit gitu, kalau bisa dihindari banget gitu. Atau misalkan ayah ibunya ada yang sakit, mau nggak mau harus pakai masker supaya tidak menularkan ke anaknya. Gitu. Karena anak lebih gampang tertular ya dok ya. Karena tadi imunitasnya dia masih rendah, masih membuat lah si sel-sel imun itu untuk berkembang, untuk menjadi lebih kuat lagi. Nah, jadi kita harus menjaga lah si anak itu. Wah, mantep nih informasinya nih. Jadi pencegahan itu jauh lebih penting daripada nanti anak udah keburu sakit. Kan kita juga orang tua yang repot ya. Betul. Oke, dok, ini sejujurnya masih banyak ya rasa-rasanya. Kita lihat ya, moga-moga nanti ininya baik dan kita bisa bikin sesi selanjutnya. Dok, ini tuh sudah habis 3 tadi. Nah, sekarang mungkin sedikit lah kita mau intermezzo sedikit, boleh dok ya? Masih ada waktu juga ternyata gitu kan ya. Sebelum nanti ada pertanyaan yang tanya jawab mitos fakta. Ini yang kadang-kadang paling ditunggu di sana. Dok, masih bahas masalah anak ya, mungkin agak sedikit keluar konteksnya tadi. Itu ada alat bantu atau support gitu kan ya, ada gendongan bayi gitu kan. Itu sebenarnya bagus atau enggak, dan yang bagus itu yang tipe seperti apa gitu? Jadi tergantung usianya. Tergantung usianya. Kalau misalkan bayi masih dari lahir sampai sekitar 3-4 bulan, itu sarannya sih masih yang digendong seperti ini ya. Jadi karena apa? Kita masih harus menopang si leher terutama. Gitu. Karena usia 3 bulan atau 4 bulan si anak itu masih belum bisa menopang kepalanya sendiri. Kayak kalau misalkan kita tengkurapin, dia masih sering jatuh-jatuh gitu ya. Kalau misalkan kadang kita sendawain gitu ya, dia kan masih jatuh gitu ya lehernya. Jadi kita masih harus utamanya menopang si leher. Jadi cari gendongannya yang masih tetap harus menopang leher. Jangan sampai yang diangkat. Kalau kita sendawain kan paling cuma sebentar, dia juga kan hanya bersandar nempel gitu ya, nempel bersandar gitu tanpa dia gerak-gerak gitu dan cuma sebentar. Tapi kalau misalkan kadang nih suka pertanyaan M-shape ya. Karena ya yang M-shape itu ya. Jadi kalau itu sih biasanya kita rekomendasikan pada saat si leher anak itu sudah kuat untuk menopang kepalanya. Biasanya tuh sekitar usia 3-4 bulan, tapi itu pada anak-anak yang normal ya. Beda misalkan kalau anaknya ada
gangguan perkembangan seperti misalnya cerebral palsy atau itu sih itu mah khusus lagi ya beda. Tapi kalau anak-anak yang normal biasanya 4 bulan sih udah bisa. Kadang kan memang kita sarankan untuk gendong ke arah depan gitu. Jadi biar dia betul. Jadi karena dia kepalanya sudah bisa menopang tapi memang dia masih belum terlalu kuat, tapi kan dia ada bersandar ke kita gitu. Jadi itu juga bisa gitu. Yang penting kita sangga masih bagian tubuh yang lain karena dia kan belum terlalu kuat kaki, punggungnya gitu. Tapi 0 sampai 3 bulan terutama tadi lehernya. Berarti itu yang masih ditopang. intinya itu di kekuatan ini dulu Ya. sudah bisa atau belum Betul, ya di lehernya betul, dulu ya. Betul. Jadi penggunaan gendongan tadi menyesuaikan juga dengan usia anak. Karena kaitannya tadi kemampuan anak untuk sudah bisa menopang secara mandiri belum gitu ya fungsi lehernya. Menarik nih. Kalau anaknya pengen digendong terus dok, udah gede juga. Maksudnya gede tuh usianya berapa tuh? Misalnya 5 tahun masih seneng digendong gitu misalnya. Ya. Ya paling bapak itu sih, ibunya ya. bapak ibunya sih yang udah keberatan sih. Ya supportnya aja sih gitu. Ya mungkin kalau itu sih dilatih ya. Maksudnya kan anak kalau usia 5 tahun itu menariknya adalah dia sebetulnya udah bisa kita kasih tahu gitu. Jadi kita kasih tahu kenapa sih dia nggak boleh digendong misalkan gitu ya. Nak kamu lebih baik jalan aja, tapi jangan bilang jangan gitu. Jadi lebih baik jalan yuk, kan lebih seru tuh main di bawah misalkan gitu. Jadi kita alihkan supaya dia nggak seneng digendong gitu. Jadi biar kita alihkan tuh kan kamu bisa lebih bereksplor misalkan di bawah, lebih bisa gampang ngambil mainan misalkan kayak gitu. Ih, sama balik lagi dong dok, ini masih intermezzo ya, kalau udah intermezzo itu harus out of topic lah misalnya. Dok, tadi itu sekilas kita awal-awal ngobrol sama dokter Adi. Anak-anak ini, anak saya misalnya, saya tuh seneng banget di pulang kerja, itu ternyata anak-anak saya sudah ready di ruang makan dan pengen cerita sama saya. Dan saya, secapek-capeknya saya itu seneng aja ngeliat anak, ngobrol sama anak gitu kan nih. Nah, tapi di sisi lain juga saya banyak dengar cerita bapak-bapak banyak yang totalitas menghidupi keluarganya pulang sudah capek dok. Nah itu ada ini ya insight lah dari dokter supaya bapak-bapak semangat lagi gitu misalnya. Nah jadi sebetulnya menariknya gini, anak itu karakteristiknya atau bahkan anak itu lebih mendengar apa yang dikatakan bapaknya dibandingkan oleh ibunya. Jadi baiknya kalau kita mau membentuk si karakter anak itu untuk lebih bagus dan lebih beretika dan lebih lebih pintar, bahkan penelitiannya itu juga ada. Jadi untuk meningkatkan IQ anak itu justru dia harus berinteraksi dengan ayahnya setiap hari. Sebenarnya cukup hanya 20 sampai 30 menit aja sehari. Betul. Jadi secapek-capeknya memang harus disempatkan gitu ya. Karena ya balik lagi kan ayah itu bekerja kan untuk keluarga ya, tapi juga harus selain mencari uang ya ayah itu juga sebetulnya ada perannya juga. Betul, figurnya juga dibutuhkan gitu untuk si anak gitu. Nah itu 20 sampai 30 menit aja cukup sebetulnya. Tapi mungkin kalau yang pada beberapa kondisi misalkan ayahnya LDR gitu ya, itu juga bisa kan sekarang udah video call ya. Nah jadi itu juga video call juga dimanfaatkan tuh itu untuk berkomunikasi dengan anak. Yang penting ada komunikasinya itu dok ya. Itu sampai usia berapa dok? Sampai besar. Oh, sampai besar? Sampai besar. Itu tuh masih tetap berpengaruh. Karena ayah itu tetap berperan tadi sangat penting terutama untuk membentuk karakter anak. Salah satunya juga meningkatkan IQ anak juga. Gitu. Tapi kok anak ini bisa tahu ini ayahnya ya dok ya? Nah, maksudnya gini, kalau sama ibunya kan selalu bukan tetangganya. Bukan ayah tetangga. Itu misteri loh. Gini dok, bukan gimana ya maksudnya. Yeah. Ini saya aman kok. Maksudnya anak kan selalu sama ibunya dari kecil ASI sama ibunya gitu. Bapaknya berangkat pagi, kadang-kadang pulangnya bayi udah tidur lagi. Tapi kenapa kok bayi itu bisa tahu bapaknya dan tadi bisa interaksi gitu? Manggil papa duluan, bahkan sering banget di video-video atau di mana gitu kan. Ibu kesel sendiri kenapa manggil bapaknya dulu daripada ibunya gitu. Itu apakah ada penjelasan logisnya dok dari situ? Sebetulnya kan pasti itu akan berpengaruh dari sejak dalam kandungan ya sebetulnya. Dari sejak awal itu juga sebetulnya kan pasti namanya genetik tuh tetap adalah ikatan lah ya gitu ya, ikatan batin. Nah terus juga pasti pada saat hamil juga kan nggak cuma ibunya aja, mungkin ayahnya juga pasti ada ngajak ngobrol gitu ya. Itu juga dari situ juga udah mulai terbentuk tuh. Nah terus juga pada saat lahir pasti kan juga ayahnya nemenin atau minimal ngeazanin pas lahir ya. Itu kan juga jadi salah satu bentuk ikatan, oh ini tuh yang ngeazanin aku tuh ayah aku. Atau misalkan ya kadang mungkin pada beberapa kondisi adalah kakeknya lah. Tapi kan juga
pada saat perkembangan selanjutnya pasti kan akan diajarkan ke anak itu, ini loh ayah, ini loh papa, ayo sebut aku papa gitu kan, ayo sebut aku ayah gitu kan. Jadi pasti pada saat tahap perkembangannya pun secara tidak langsung si anak itu udah terbentuk, oh ini ayah aku, ini ayah papa aku gitu, ini ibu aku. Jadi dia sebetulnya pasti akan mengenali ayah ibunya gitu. Ya, buat penyemangat buat bapak-bapak yang tadi di sana ya, jangan lupa ngajak anak ngomong. Terus ya karena sudah kenal dari awal. Gitu. Ini kayaknya bisa dikembangkan jadi sesi kedua ya, tapi kita terbatas waktu dok. Saya tuh kepikiran banget, ini banyak banget pertanyaan yang masuk dok tentang mitos dan fakta. Boleh nggak ya kita langsung loncat ke sana? Ayo. Boleh. Boleh ya dok ya? Ya. Boleh dok ya? Oke siap, ini saya izin taruh sebentar. Nah ini itu dok ada 2 kartu. Kartu mitos dan kartu fakta ya. Nah nanti akan saya lempar pertanyaan. Nanti dokter boleh ini menyatakan ini mitos atau fakta dulu, baru mungkin tambah penjelasan. Angkat gitu. Ya angkat itu, silakan dok. Nah, Oke. yang di belakang contekannya dok. Nggak ada. Jadi sedikit spoiler dok, Ya. walaupun di depan ada Kanan list ini. pertanyaannya, kemungkinan besar hampir dikatakan 90% itu gak akan disebut. Nggak, tapi aman lah buat dokter udah sehari-hari gitu ya dok ya. Boleh dok ya? Nah, oke. Nanti kita pelan-pelan dari yang termudah sampai yang tersulit, kayaknya nggak ada yang sulit lah Aduh, buat dokter deg-degan. gitu ya. Boleh ya dok ya? Oke, pertanyaan pertama dok, berani kotor itu baik buat anak? Oke. Sebenarnya itu sedikit fakta, sedikit mitos ya. Ya, jadi Oke, ini bingung. Saya juga jadi bingung ya. Sedikit fakta, sedikit mitos ya. Jadi faktanya sebetulnya tergantung dari konsep kotornya itu sebetulnya apa. Kalau misalkan kotornya seperti ya kalau kita tahu lah grounding ya, mengenalkan anak ke rumput gitu ya, ke tekstur-tekstur rumput, mengenalkan anak untuk main tanah gitu ya, untuk mengenal batu-batu atau pasir laut gitu ya, yang kita pastikan tempatnya memang bersih gitu, ya itu juga oke, itu bagus banget untuk perkembangan anak. Tapi kita harus memastikan nih si tempatnya itu memang bersih, misalkan jauh dari misalkan ya kontaminasi dari hewan, misalkan kayak kadang kan suka ada kucing lah lewat, atau misalkan yang kalau kita tahu yang kasus cacingan itu dia suka main di kandang ayam yang banyak kotorannya, nah itu kan juga nggak bagus ya gitu. Nah, jadi memang main kotor itu tadi tergantung konteksnya juga, dan juga kita harus memastikan si lingkungannya itu ya tetap bagus gitu, dan juga tetap kita harus setelah dia main kotor jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Hujan, termasuk main hujan-hujan yang ciprat-ciprat air itu juga termasuk? Ya betul, itu juga kan mengenalkan anak, oh ini tuh ada hujan loh, hujan tuh seperti ini loh gitu. Tapi ya jangan terlalu lama ya gitu, atau misalkan pada saat kondisi anaknya udah mulai anget-anget gitu ya jangan juga. Oke, berarti Jadi tergantung konteks. Iya tergantung. Berarti fakta dengan tambahan dengan ya. tambah gitu. setengah-setengah. Oke. Dok, yang kedua ini juga sering perdebatan. Vaksin itu bahaya. Oke. Mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos. Ya. Kenapa dok? Jadi kalau vaksin itu sebetulnya kan salah satu upaya pencegahan ya. Jadi kalau orang ngelihat sekarang tuh yang yang viralnya tuh yang efek samping vaksin, yang kalau mungkin dengar yang autis lah segala macam lah ya, ada yang jadi kejang-kejang gitu ya. Padahal itu kan hanya sekian persen ya, 0, sekian persen, dan itu pun juga tidak menjadi fatal gitu. Yang fatalnya adalah kalau anaknya itu justru tidak diimunisasi. Justru saya tuh banyak menemukan pasien-pasien yang berat ya, yang sampai dirawat di intensif, di ICU gitu. Terus pasien-pasien yang perawatannya sampai lama, itu pada saat saya tanyakan pasti 90% itu tidak diimunisasi. Oke. Jadi kayak sekarang contohnya di Cianjur itu lagi musim campak. Kayak di Sumeneb tuh yang di Jawa Timur. Campak itu lagi musim banget, bahkan kalau yang di Jawa Timur itu sampai banyak yang meninggal. Kalau di kita sejauh ini sih di saya alhamdulillah tidak ada yang meninggal gitu ya, jangan sampai ada, tapi kondisinya tuh memang berat-berat gitu. Dan itu 90% itu tidak diimunisasi. 10%-nya diimunisasi hanya pada saat 9 bulan doang. Kan harusnya dia booster di 18 bulan tuh. Jadi dia tidak lengkap lah istilahnya gitu si imunisasinya. Jadi tetap imunisasi itu mencegah gitu. Memang ada efek kalau dari penelitiannya itu kayak
efeknya biasanya demam gitu ya. Tapi kan kalau kita bandingkan imunisasi itu kan paling demamnya cuma sehari 2 hari. Dibandingkan kalau dia sakit si penyakitnya yang harusnya bisa dicegah, itu penyakitnya sakitnya bisa seminggu, bisa 2 minggu, anak nggak mau makan sama sekali gitu. Kita bandingkan dengan efek imunisasi yang cuma sehari 2 hari, ya pasti kita akan lebih memilih anak dicegah kan gitu dengan imunisasi gitu. Jadi dampak jangka panjangnya itu jauh lebih bagus Betul. dengan imunisasi. Bahkan tadi efeknya kalau nggak diimunisasi bisa sampai kematian dia. betul. Untuk hal yang sebenarnya bisa dicegah dari awal, Dok ya. Jadi otomatis mitos. Yes, jadi jangan percaya sama orang yang mendoktrin seperti itu ya, karena semua udah lewat uji klinis dan macam-macam ya, Betul, Dok ya, betul, aman ya? betul. Sebelum vaksin itu dipublikasikan, maksudnya sebelum dipakai ya, dimarketkan, dipasarkan, itu tuh penelitiannya itu berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai lama. berpuluh ribu, beratus ribu anak yang sudah dilakukan ujinya. Bahkan sebelum ke anak itu tuh ke binatang dulu, gitu, ke binatang, terus diuji dulu nanti ke dewasa, gitu, terus nanti baru ke anak-anak, gitu. Nah, baru itu setelah aman baru dimarketkan, dipasarkan, gitu. Nah, tadi udah pertanyaan agak sulit. Kita cooling down agak gampang dulu, Dok. Nanti susah lagi gitu ya. Dok, yang paling sering juga nih. Teh bikin anak pendek. Mitos atau fakta, Dok? Fakta, teh bikin anak pendek. Kenapa, Ya, Dok? betul. Karena teh itu dia mengandung kafein ya, dan dia itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi zat besi itu penting untuk pertumbuhan anak gitu, terutama di usia 2 tahun pertama. Itu makanya kenapa kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyarankan untuk pemberian suplementasi zat besi. Itu juga karena salah satunya dia berperan penting untuk faktor pertumbuhan pada anak. Dan teh itu pemberiannya dapat menghambat si penyerapan zat besi itu gitu. Jadi memang kita tidak menyarankan untuk pemberian teh pada anak sebetulnya. Nah, sampai umur berapa itu, Dok? Kalau baiknya sih sebetulnya sih tidak diberikan, mungkin amannya di atas 5 tahun mungkin boleh Baru boleh. dipertimbangkan untuk Oh, diberikan. oke. Oke, berarti itu pure mitos, pure fakta ya. Betul. Fakta, teman-teman. Tapi Itu jangan karena nggak boleh dikasih teh terus dikasih kopi ya, jangan. Oh ya jangan Nggak juga, boleh sama itu ya. lebih nggak boleh lagi ya. Nanti teh nggak boleh. Oh iya kopi Iya, aja. iya. Oh jangan. Betul. Tapi anak saya jauh lebih tertarik kalau bapaknya bawa kopi. Oh, mau? Nggak boleh. Oke, berarti itu fakta ya, Dok ya? Iya, Nah, sekarang, Dok. Ini lagi sedikit lah yang sering dipikirin sama orang-orang model kayak saya awam. Dok, apel jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Maksudnya anak itu lebih mirip behavior dan macam-macam dari orang tua. Benar atau salah? Gimana ya? Fakta, tapi ada ya mitosnya sedikit. Jadi karena sebetulnya karakter anak itu memang ada sekitar 30-40% itu dari genetik. Tapi kita bisa bangun itu dari lingkungan sebetulnya gitu. Jadi ada namanya epigenetik. Jadi genetik itu bisa dirubah oleh epi itu lingkungan. Jadi kalau misalkan nih ya dulu ibunya atau bapaknya misalkan mungkin ada yang mungkin agak nakal, si orang tuanya pengen anaknya supaya lebih baik lagi, itu bisa aja gitu. Tapi memang genetik itu tetap berpengaruh, tapi itu masih bisa kita rubah dengan stimulasi yang tepat gitu ya, dengan perubahan kebiasaan sehari-harinya gitu juga bisa. Oke, Gitu. berarti fakta dan mitosnya Mitos, ada gitu ya. Ya, dua-duanya tetap berpengaruh. Jadi jangan karena masa lalu seperti itu akhirnya ya udahlah ini adalah dosa yang harus saya tebus misalnya gitu. Enggak gitu ya, Dok ya. Benar-benar bisa diperbaiki bisa, gitu, betul, Dok ya. Bisa. Oke, ini semakin seru juga, Dok. Mau tanya lagi, Dok. 2 tahun harus sudah berhenti ASI. Sebetulnya mitos sih. Oh, oke. Jadi oke. sebetulnya yang direkomendasikan itu adalah 2 tahun atau lebih. Tapi kalau mau 2 tahun berhenti pun juga nggak masalah sebetulnya. Jadi ini fakta mitos juga ya, gimana ya, bingung ya. Jadi direkomendasinya itu adalah 2 tahun atau lebih. Soalnya saya dengar itu memang 2 tahun, udah 2 tahun masa masih minum susu sih gitu kan. Mitos ya, Dok ya? Iya, mitos. Jadi sebetulnya 2 tahun atau lebih, tapi tergantung kembali lagi gitu. Jadi kita harus evaluasi juga si anaknya. Kalau misalkan ternyata dia dengan diberikan ASI, mungkin dia ASInya masih lebih sering gitu ya, terus makannya jadi terganggu, nah itu mungkin kita harus mulai mempertimbangkan untuk penghentian ASI gitu, disapih lah istilahnya ya.
Tapi kalau misalkan makannya nggak bermasalah, berat badannya nggak bermasalah gitu, ASI-nya nggak terlalu banyak gitu, misalkan mungkin hanya 2 sampai 3 kali atau hanya mau tidur aja gitu, nggak masalah. Intinya kalau udah di atas 2 tahun itu udah bukan ASI aja ya, tapi Tetap harus makanan harus yang utama. makanan yang paling Betul, utama. betul. Tapi tetap masih bisa diberikan asal itu tadi anaknya pertumbuhannya bagus, makannya tidak terganggu gitu. Wah, ini menarik. Ada yang mau nanya nggak kira-kira nih? Satu pertanyaan. Ada. Oh, kalau gitu jatuh Kalau nggak di... ada saya deh. Oh, boleh dong. Nah, ini paling sering nih soalnya. Kalau anak sakit itu harus dikasih antibiotik, mitos atau fakta? Mitos. Oke. Ya. Jadi tidak selalu semua penyakit itu diberikan antibiotik gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh orang tua tuh kalau nggak dikasih antibiotik anakku nggak belum sembuh. Nah, padahal untuk yang in realnya itu yang sering ketemu itu adalah justru penyakit virus. Virus itu adalah ya tadi yang saya sebutkan akan sembuh sendiri sebetulnya dengan makan yang banyak, minum yang banyak, istirahat yang cukup, itu tuh udah cukup gitu untuk dia sembuh tanpa harus diberikan antibiotik. Oke. Jadi mitos ya. Jadi anak sakit nggak harus selalu dikasih antibiotik. Tapi gitu. kecuali memang kalau ada indikasinya ya. Ya. Kalau memang dari dokternya mengindikasikan ada infeksi bakteri yang memang harus diberikan antibiotik ya. Barulah berarti diberikan baru antibiotik. Tapi bukan antibiotik. berarti baru sakit sehari kemudian harus dikasih, nggak harus ya dok ya. Ada penilaian lebih lanjut dari dokternya. Oke. Wah, ini luar biasa. Menarik, Ditutup menarik, dengan Bro. sempurna. Oke dok, ini terima kasih udah banyak banget insight yang kita dapatkan. Mungkin banyak lah masih pertanyaan dari kita semua ya. Nah cuman sesi ini kayaknya kita harus akhiri. Nah tapi banyak sekali tuh tadi ilmu ya. Dok bisa bantu recap nggak ya dok ya? Waduh, Takut recap. salah saya. Kalau recap nanti kita ada ini sesi satu podcast lagi sendiri. Sedikit aja ya. Iya. Jadi tadi kita makasih banyak ya Dokter Monica. Kita udah belajar banyak banget hari ini. Dimulai tadi terkait dengan diabetes pada anak. Jadi teman-teman di rumah pun tahu gitu bahwa diabetes ini walaupun memang sering dia mungkin tahunya pada dewasa, tapi pada anak juga itu kasusnya ada. Dan makin kesini tadi Dokter Monica juga menyampaikan kasusnya semakin banyak dan efek samping atau dampak diabetes pada anak sendiri juga itu sangat-sangat membahayakan dok ya, bisa menyebabkan anak jadi ketergantungan obat juga terus-terusan nantinya. Terus yang kedua tadi terkait dengan gangguan atau masalah berat badan pada anak. Masalah berat badan ini bisa nanti kaitannya dengan obesitas, artinya nutrisi yang berlebih atau malah justru malnutrisi. Balik lagi tadi, buku warna Pink. buku KIA. Iya. Buku KIA itu jadi kuncinya, dok ya. Jadi yang paling penting adalah acuannya nanti dari buku KIA tadi itu. Terus tadi ada lagi tuh terkait dengan speech delay. Apa sih sebenarnya speech delay? Kapan kita harus bawa ke dokter? Ya kan? Itu tadi udah dijelaskan secara komprehensif juga oleh Dokter Monica. Yang terakhir adalah terkait dengan demam pada anak. Tadi udah disampaikan juga. Demam pada anak itu seperti apa, kapan atau red flag-nya apa aja nih yang kita harus bawa ke dokter. Tanda-tandanya nggak cuma demamnya aja, walaupun demam lebih dari 40, tapi juga ada tanda-tanda seperti dehidrasi, ya kan? Kemudian anak misalkan jadi kejang, muntah terus-terusan, nah itu perlu langsung dibawa ke dokter spesialis. Atau ke IGD juga kalau memang kondisinya emergency, itu bisa jadi salah satu solusi. Gitu Bro Azhar. Luar biasa ini. Pokoknya fruitful, penuh daging. Oke dok, terima kasih banyak dok. Mungkin sebelum diakhiri, boleh nggak kasih closing statement lah apa gitu. Ini kalau ini nggak lihat kita nggak apa-apa, bisa langsung lihat kamera sih dok. Take home message-nya dok. Ya intinya sih sebagai orang tua tuh untuk pola asuh tuh tidak semua sama ya. Jadi kembali lagi pola asuh anak itu kembali lagi ke orang tuanya. Jadi kembali lagi ke kondisi keluarga. Jangan juga membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Anak yang lain udah bisa A, anakku harus bisa A juga nggak? Karena perkembangan dan kebutuhan anak tuh akan berbeda-beda gitu. Jadi itu kembali lagi ke masing-masing orang tua, kembali lagi ke keluarga, tapi juga tetap tadi harus sesuai dengan pertumbuhannya misalkan ya, kurva pertumbuhan tadi di buku KIA-nya seperti itu. Oke. Wah luar biasa. Thank you dok. Sempurna sekali ya. Gitu, terima kasih Dokter Monik, terima kasih Dokter Adi sekali lagi. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan
terus kirim konten yang sangat fruitful ini, sangat daging ini ke teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Karena kapan lagi kita bisa langsung tanya ke narasumbernya langsung ya, dokternya langsung. Mungkin itu untuk sesi kali ini. Nantikan kita di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih semua.